Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini materi kita adalah materi tentang sifat-sifat Allah. Sesuai dengan kompetensi dasar, menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz Allah Subhanahu wa taala beserta bukti atau dalil nakli dan aklinya. Beberapa indikator yang harus dicapai. Yang pertama sekali adalah menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Mengidentifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Menyebutkan sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Mengidentifikasi sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Menjelaskan pengertian sifat jaiz bagi Allah. Menyebutkan sifat jaiz bagi Allah. Menunjukkan dalil tentang sifat wajib, mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, serta sifat jaiz Allah. Lanjut. Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka wajib juga dipercayakan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Intinya sifat Allah adalah sifat yang kamalat, sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Sifat Allah terbagi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib adalah sifat yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak layak pada Allah atau tidak patut ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sifat jaiz adalah sifat yang makna jaiz adalah makna yang boleh ada pada Allah dan boleh dia meninggalkan dia, boleh mengerjakan dan boleh juga ditinggalkan dia. Berikut pembagian sifat-sifat Allah. 1. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Pada nafsiyah itu ada satu sifat, yaitu wujud. Artinya ada. Mustahil bagi Allah bersifat adamun, artinya tiada. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Padanya itu ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Lanjut. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Sifat tersebut tidak terlepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padanya itu terdapat 7 sifat: qudrah,
irada, ilmu, haya, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Antara ma'ani dan ma'nawiyah itu kedua-duanya adalah saling berlazim-laziman. Padanya terdapat 7 sifat: qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Kemudian bahan ajar tentang sifat Allah dan pengelompokannya dapat pula diakses melalui link berikut ini: http://www.abusyuja.com/2019/09 pengertian sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah.html. Berikutnya sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwa sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak layak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang tidak patut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di dalam mempelajari dan mengkaji tentang sifat-sifat Allah, tidak boleh terlepas daripada mempelajari hukum akal, teori hukum akal, karena manakala disebut wajib, mustahil, dan jaiz dalam pembelajaran ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ini adalah yang dimaksud adalah wajib sesuai dengan teori hukum akal. Bagaimana pengertian wajib menurut hukum akal? Wajib adalah sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal tiadanya. Sebaliknya, ditemukan mesti adanya. Sebagai contoh, wujudnya Allah. Jadi adanya Allah mesti diterima oleh akal kepada adanya. Buktinya, sementara kita sudah dapat melihat buktinya, terciptanya alam yang begitu indah dan luas, terjadinya pergantian siang dan malam. Mustahil alam yang begitu luas ini, yang bumi yang telah dihamparkan begitu luas ini, yang terjadi dengan sendirinya. Mesti ada satu zat yang menciptakan dan menjadikan alam ini. Kemudian mustahil. Pengertian mustahil sesuatu yang tidak diterima oleh akal adanya, sebaliknya ditemukan oleh akal tidak adanya. Contohnya ajzun pada Allah. Artinya lemah pada Allah itu tidak diterima oleh akal. Sebab mengapa? Karena sudah dapat kita saksikan bahwa alam langit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tiang yang sedemikian rupa, ini adalah menunjukkan sesuatu kekuatan atau kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mustahil oleh akal ini menerima bahwa Tuhan itu lemah. Kemudian yang ketiga adalah jaiz. Jaiz adalah sesuatu yang ditemukan akal adanya dan tiadanya secara silih berganti. Nah, contohnya menjadikan dan meniadakan alam ini. Sah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam ini, dan sah pula meninggalkan atau meniadakan dalam menciptakan alam ini. Nah, yang dimaksud dengan alam adalah ma siwallah. Yang selain Allah adalah semuanya alam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai bagian dari penutupan materi kita pada hari ini, sebelum mengakhiri materi ini, mari kita ringkas beberapa hal penting. Yang pertama sekali, sifat Allah adalah sifat yang kamalat, sifat yang sempurna. Wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajari 20 sifat
yang wajib ada pada Allah, dan wajib pula mengenal 20 sifat yang mustahil, yang tidak layak ada pada Allah, dan wajib pula mengenal sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah tersebut terbagi kepada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Kemudian pembagian hukum akal wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal kepada adanya. Mustahil adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal kepada adanya. Dan jaiz adalah sesuatu yang ditemukan oleh akal kepada adanya dan tiadanya. Demikianlah materi kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat belajar dengan yakin. Semoga kita akan mendapatkan yang terbaik dari pembelajaran ini, yaitu ilmu pengetahuan sebagai bekal kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.